Audio Jungle. Koneksi antar materi. Pembelajaran berdiferensiasi. Saya Teguh Bagus Nur Cahyo, calon guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Malang dari SMA Diponegoro Tumpang. Guru bergerak Indonesia Maju. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pembelajaran berdiferensiasi juga diartikan sebagai serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang berpihak kepada murid dan peran guru penggerak untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Berikutnya, pada pembelajaran berdiferensiasi, mempertimbangkan pemetaan kebutuhan murid dalam aspek kesiapan, minat, dan profil belajar murid atau kombinasi dari ketiganya. Menurut inquiry apresiatif, merupakan pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu komunitas yang positif dan apresiatif. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, sehingga dapat mendukung kultur sekolah yang positif, yang memiliki kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kerjasama dalam mencapai prestasi, dan komitmen terhadap belajar. Mari kita mempelajari kebutuhan belajar murid, dimulai dari kesiapan belajar, yang merupakan kapasitas murid untuk mempelajari materi baru. Dalam hal ini, Tomlinson memperkenalkan the equalizer untuk mengklasifikasikan murid. Misalnya, ada murid yang bersifat mendasar atau sudah transformatif, ada juga murid yang masih lambat atau sudah cepat. Perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Tujuan pemetaan kesiapan belajar untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran. Kebutuhan murid yang kedua adalah berdasar minat murid, yang merupakan motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ada murid yang besar minatnya pada seni, matematika, sains, drama, memasak, olahraga, dan lain sebagainya. Contoh ide untuk meningkatkan minat adalah teknik jigsaw, pembelajaran kooperatif, atau strategi investigasi kelompok berdasarkan minat murid. Yang ketiga adalah profil belajar, merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, gender, dan lain sebagainya. Misalnya berdasarkan gaya belajar, ada murid visual, belajar dengan melihat, diagram, PPT, grafik, catatan, dan lain sebagainya. Auditori, belajar dengan mendengar, kuliah membaca keras, mendengar musik, dan lain sebagainya. Dan kinestetik, belajar sambil melakukan, bergerak, olahraga, hands-on, dan lain sebagainya. Kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten, membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari murid. Berikutnya adalah diferensiasi proses, membedakan proses yang harus dijalani murid, yang dapat memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami isi materi. Yang terakhir adalah diferensiasi produk, memodifikasi produk hasil belajar murid atau hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari
oleh murid. Demikian pembelajaran berdiferensiasi dan pembagian